Seringkali kita membaca istighfar setiap hari, namun tanpa benar-benar memahami makna yang terkandung di dalamnya. Padahal, zikir ini bukan sekadar kalimat penghapus dosa, tetapi juga pengingat bahwa kita hanyalah hamba yang penuh kekurangan. Banyak muslim membaca astagfirullah atau astagfirullahaladzim, tapi tak sedikit yang mengira keduanya sama persis. Padahal ada nuansa makna yang membuat keduanya punya kedalaman berbeda. Memahami perbedaan ini bukan untuk membeda-bedakan zikir, tapi agar setiap kalimat yang keluar dari lisan kita benar-benar menghadirkan rasa tunduk kepada Allah. Zikir yang dipahami dengan benar akan lebih mudah menembus hati. Ia tidak berhenti di bibir, tapi meresap hingga ke dalam jiwa dan membentuk keikhlasan. Karena itu, mengenal makna dua lafaz istighfar ini sangat penting. Semakin kita paham, semakin kuat pula rasa taubat dan harapan kita kepada Allah. Allah mencintai hamba yang memohon ampun, bahkan Rasulullah SAW yang paling suci dari dosa pun tidak pernah lepas dari istighfar. Beliau memberi contoh agar umatnya tidak pernah merasa cukup dari ampunan Allah. Ketika seorang hamba menyebut kalimat istighfar dengan pengetahuan dan kesadaran, maka itu menjadi bentuk ibadah yang lebih bernilai. Sebab hati, lisan, dan pikiran berkumpul dalam satu kalimat mohon ampun. Maka mari kita pelajari lebih dalam perbedaan antara astagfirullah dan astagfirullahaladzim, agar zikir yang selama ini kita ucapkan tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi menjadi sumber ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Kalimat astagfirullah adalah salah satu zikir paling ringan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Meski sederhana, maknanya sangat dalam karena menjadi pengakuan seorang hamba bahwa ia membutuhkan ampunan Allah setiap saat. Secara bahasa, astagfirullah berarti, aku memohon ampun kepada Allah. Tidak ada tambahan kata lain, sehingga maknanya langsung dan jelas, memohon ampun secara umum untuk segala kesalahan, baik yang kecil maupun yang besar. Zikir ini bisa dibaca kapan saja, termasuk saat kita merasa hati mulai tidak tenang. Banyak orang secara refleks menyebutnya ketika melakukan kesalahan kecil, mendengar berita buruk, atau merasa hampir tergelincir ke perbuatan maksiat. Pengucapan astagfirullah juga menjadi bentuk kehati-hatian seorang muslim. Seolah-olah kita berkata pada diri sendiri, hati-hati, jangan sampai terjerumus. Maka istighfar pun menjadi rem lembut yang menahan diri dari perilaku yang merusak. Rasulullah SAW dikenal sebagai manusia paling suci, namun beliau membaca istighfar puluhan kali setiap hari. Bukan karena beliau berdosa, melainkan sebagai contoh bahwa seorang hamba tidak boleh berhenti dari memohon ampun. Dengan membaca astagfirullah secara rutin, kita sedang membersihkan hati dari noda-noda kecil yang muncul setiap hari. Seperti debu yang menempel sedikit demi sedikit, hati pun bisa keruh bila tidak segera dibersihkan. Kalimat ini juga menjadi penegas bahwa kita tidak mampu hidup tanpa pertolongan Allah. Setiap istighfar yang keluar dari lisan adalah tanda bahwa kita masih mengingat Dia yang memiliki segala ampunan. Maka dari itu, astagfirullah bukan hanya zikir untuk saat kita merasa bersalah, tetapi juga zikir untuk menjaga hati tetap lembut, sadar diri, dan dekat dengan Allah setiap waktu. Istighfar bukan hanya sekadar ucapan meminta ampun, tetapi juga sarana untuk menenangkan hati. Saat seseorang sedang gelisah atau terbebani pikiran, menyebut astagfirullah mampu membuat dada terasa lebih lapang. Zikir ini juga berperan sebagai pembersih hati. Seperti tubuh yang butuh mandi untuk menghilangkan kotoran, hati pun butuh istighfar untuk menghapus debu-debu dosa yang menempel setiap hari. Banyak ulama mengatakan, istighfar menjadi sebab datangnya ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Orang yang membiasakan diri mengucapkannya akan merasakan kemudahan dalam urusan-urusannya, meski ia sendiri tidak tahu dari mana datangnya bantuan Allah. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa istighfar dapat membuka pintu rezeki, menurunkan hujan rahmat, memperbanyak keturunan, dan memberikan kekuatan. Semua ini adalah bukti bahwa istighfar punya kedudukan sangat besar di sisi Allah. Ketika seseorang membaca astagfirullah dengan kesungguhan, ia sedang merendahkan diri di hadapan Rabb-Nya. Kerendahan hati inilah yang menjadikan istighfar sebagai zikir yang dicintai Allah. Selain itu, istighfar membantu mencegah seseorang mengulangi kesalahan yang sama. Karena setiap kali menyebutnya, ia mengingat komitmen untuk menjauhi maksiat dan menjaga diri. Orang yang rutin beristighfar akan lebih mudah menjaga lisannya, lebih sabar menghadapi cobaan, dan lebih peka terhadap dosa-dosa kecil yang sebelumnya dianggap sepele. Inilah tanda bahwa hatinya mulai hidup. Karena itu, tidak ada zikir yang lebih sederhana namun sedalam ini. Satu kalimat astagfirullah bisa menjadi sebab turunnya ampunan, ketenangan, dan keberkahan yang tidak terhitung jumlahnya.
Kalimat astagfirullahaladzim memiliki makna yang lebih lengkap dan lebih mendalam dibandingkan astagfirullah. Zikir ini berarti, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ada penegasan pada kebesaran Allah melalui kata Al-Azim. Penambahan kata Al-Azim membuat kalimat ini terasa lebih kuat secara spiritual. Kita tidak hanya memohon ampun, tetapi juga mengakui keagungan Allah dalam satu tarikan napas. Seolah-olah kita sedang menundukkan diri lebih dalam saat mengucapkannya. Dalam zikir ini terdapat pengakuan bahwa kita hanyalah hamba yang penuh kekurangan, sedangkan Allah adalah Zat yang maha besar dan maha sempurna. Pengakuan seperti ini menumbuhkan rasa takut, hormat, dan cinta secara bersamaan dalam hati seorang Muslim. Kalimat astagfirullahaladzim sangat cocok dibaca ketika seseorang merasa melakukan kesalahan besar, atau ketika hatinya benar-benar ingin kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Zikir ini seperti pelukan spiritual yang membuat kita merasa lebih dekat kepadanya. Karena ada penegasan, yang Maha Agung, zikir ini membawa nuansa kerendahan diri yang lebih kuat. Saat mengucapkannya, kita menempatkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, berharap Dia menerima taubat kita. Dalam banyak kesempatan, para ulama menganjurkan membaca zikir ini ketika seseorang sedang merasa jauh dari Allah. Sebab ia mampu mengembalikan rasa segan, rasa takut, dan rasa butuh kepada Sang Pencipta. Selain itu, kalimat ini juga mengingatkan bahwa ampunan Allah itu tidak terbatas. Betapapun besar dosa seorang hamba, kebesaran Allah selalu meliputinya, dan pintu taubat tetap terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Dengan menyebut astagfirullahaladzim, seorang Muslim sedang menggabungkan pengakuan dosa, rasa tunduk, dan pengagungan kepada Allah dalam satu kalimat yang penuh makna dan penuh harap. Ada momen-momen tertentu di mana kalimat astagfirullahaladzim terasa lebih tepat diucapkan dibandingkan istighfar yang lebih umum. Salah satunya adalah ketika hati terasa sangat berat oleh dosa atau penyesalan. Dalam keadaan seperti itu, zikir yang menegaskan kebesaran Allah membantu kita merendahkan diri lebih dalam. Zikir ini juga cocok saat kita sedang ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ketika seseorang merasa telah melakukan kesalahan besar dan ingin membuka lembaran baru, mengucapkan astagfirullahaladzim menghadirkan rasa haru dan ketundukan yang kuat. Banyak Muslim membaca kalimat ini ketika menghadapi musibah atau ujian hidup yang berat. Karena dalam kata Al-Azim, terdapat pengakuan bahwa hanya Allah yang maha besar, sedangkan masalah yang kita hadapi hanyalah kecil di hadapannya. Selain itu, istighfar ini juga sering dibaca ketika seseorang merasa hampir tergelincir dalam maksiat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung, hati menjadi lebih waspada dan lebih kuat menahan diri. Zikir astagfirullahaladzim juga sangat baik dibaca saat kita mengingat kembali kesalahan di masa lalu. Kadang ada dosa yang masih membekas hingga bertahun-tahun, dan kalimat ini menjadi permohonan ampun yang menyeluruh. Dalam suasana ibadah yang khusyuk, seperti setelah sholat, saat qiyamul lail, atau ketika berdoa panjang, kalimat ini memberikan efek spiritual yang mendalam. Ia menumbuhkan rasa harap dan takut dalam satu waktu. Sebagian orang membacanya saat berada di tempat sunyi atau ketika merasa sangat kecil dibandingkan luasnya alam. Dalam momen seperti itu, pengakuan pada kebesaran Allah terasa sangat menyentuh. Singkatnya, astagfirullahaladzim sangat tepat digunakan ketika hati ingin benar-benar kembali, benar-benar meminta ampun, dan benar-benar menyadari kebesaran Allah yang meliputi semua dosa dan semua harapan kita. Perbedaan antara astagfirullah dan astagfirullahaladzim sebenarnya terletak pada kedalaman makna dan nuansa yang ingin kita hadirkan dalam hati. Keduanya sama-sama istighfar, tetapi ada penekanan yang berbeda saat kita mengucapkannya. Kalimat astagfirullah bersifat lebih umum. Ia mencakup permohonan ampun untuk berbagai kesalahan, baik kecil maupun besar, dan bisa diucapkan kapan saja sebagai bentuk kehati-hatian dan pengingat diri. Sementara itu, astagfirullahaladzim mengandung tambahan Al-Azim, yang berarti, yang Maha Agung. Penambahan ini membuat kalimatnya terasa lebih berat, lebih mendalam, dan lebih menunjukkan kerendahan diri seorang hamba di hadapan Allah. Dalam praktiknya, astagfirullah sering digunakan sebagai zikir ringan yang kita baca sepanjang hari. Sedangkan astagfirullahaladzim biasanya muncul dalam momen taubat, penyesalan yang kuat, atau ketika kita benar-benar ingin kembali kepada Allah secara lebih serius. Perbedaan ini bukan berarti salah satu lebih baik dari yang lain. Justru keduanya saling melengkapi. Ada saat kita butuh istighfar singkat untuk memperingatkan diri, ada pula saat kita perlu zikir yang lebih dalam untuk menenangkan jiwa. Rasanya seperti perbedaan antara berbicara dengan lembut dan berbicara dengan penuh haru. Keduanya tetap komunikasi yang sama, tetapi suasananya berbeda. Begitu pula dengan dua lafaz istighfar ini.
Yang terpenting adalah hadirnya hati. Karena tanpa hati yang sadar, zikir hanya menjadi suara tanpa makna. Namun dengan hati yang hidup, bahkan satu kalimat istighfar bisa menjadi penyelamat dunia dan akhirat. Jadi, perbedaan antara keduanya bukan soal mana yang benar dan salah, melainkan kapan hati kita lebih cocok dengan yang ringan atau yang mendalam. Selama ada keikhlasan, maka keduanya membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kedua kalimat istighfar, baik astagfirullah maupun astagfirullahaladzim, memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan seorang muslim. Keduanya sama-sama menjadi jalan untuk membuka pintu ampunan Allah yang tidak pernah tertutup bagi hambanya. Zikir ini juga mampu menenangkan hati. Saat seseorang mengulang-ulang permohonan ampun, jiwanya menjadi lebih lembut dan lebih jauh dari sifat keras hati. Rasa marah, gelisah, dan rasa bersalah perlahan reda digantikan oleh ketentraman. Salah satu manfaat terbesar dari istighfar adalah dibukanya pintu rezeki. Banyak kisah ulama dan orang saleh yang menceritakan betapa istighfar menjadi penyebab datangnya kemudahan hidup dan keberkahan yang tidak disangka-sangka. Selain rezeki, istighfar juga menghapus dosa-dosa kecil yang mungkin tidak kita sadari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berbuat khilaf tanpa sengaja. Dengan membiasakan istighfar, dosa yang terlewat itu akan terhapus sebelum menumpuk. Zikir ini juga membuat seorang hamba lebih peka terhadap kesalahan. Orang yang rutin beristighfar biasanya lebih cepat sadar ketika melakukan hal yang tidak baik, sehingga ia lebih mudah kembali ke jalan yang benar. Selain itu, istighfar membantu memperbaiki hubungan dengan sesama. Hati yang bersih cenderung lebih mudah memaafkan, tidak mudah iri, dan lebih tenang menghadapi gangguan orang lain. Inilah pengaruh spiritual yang memancar ke kehidupan sosial. Secara batin, istighfar menghubungkan seseorang langsung kepada Allah. Ia menjadi cara seorang hamba untuk berbicara kepada Rabb-nya tanpa perantara, tanpa syarat, hanya dengan ketulusan hati yang paling jujur. Pada akhirnya, manfaat terbesar dari istighfar adalah rasa dekat dengan Allah. Karena ketika seorang hamba merasa dekat, maka hidupnya terasa lebih ringan, lebih terarah, dan lebih penuh harapan. Pada akhirnya, baik astagfirullah maupun astagfirullahaladzim adalah bentuk permohonan ampun yang sangat dicintai Allah. Tidak ada yang salah dari keduanya, dan tidak ada yang harus dipertentangkan. Semuanya kembali pada kondisi hati kita saat mengucapkannya. Jika hati sedang ringan, cukup membaca astagfirullah pun sudah membawa ketenangan. Namun jika hati sedang berat dan penuh penyesalan, membaca astagfirullahaladzim bisa menjadi cara kita bersujud lebih dalam kepada Allah. Yang terpenting bukan sekadar lafaz yang keluar dari lisan, tetapi bagaimana hati kita hadir saat membacanya. Zikir tanpa hati hanyalah suara, tetapi zikir dengan hati adalah cahaya yang menerangi hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi banyak ujian, kekecewaan, godaan, dan kesalahan. Istighfar menjadi jembatan untuk kembali kepada Allah kapanpun kita merasa tersesat atau lemah. Jadikan dua kalimat ini sebagai teman harian. Ucapkan saat bangun tidur, saat bekerja, saat dalam perjalanan, saat marah, saat sedih, bahkan saat merasa aman. Karena hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang tidak pernah berhenti meminta ampun. Tidak perlu menunggu waktu khusus untuk memulai. Cukup hadirkan kesadaran bahwa kita butuh Allah dalam setiap detik hidup kita. Dan istighfar adalah cara termudah untuk menunjukkan kebutuhan itu. Kita tidak tahu amalan apa yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Namun para ulama percaya, istighfar yang dilakukan terus-menerus dengan hati yang tulus bisa menjadi salah satu amalan yang mengangkat derajat seorang hamba. Semoga dengan memahami perbedaan dua kalimat ini, istighfar kita menjadi lebih khusyuk, lebih bermakna, dan lebih mendekatkan kita kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menerima taubat kita dan memudahkan langkah-langkah hidup kita. Amin.